Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Asti Rahayu. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang surveillance kesehatan masyarakat. Ada 6 permasalahan yang akan saya bahas. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang mengemukakan data dan contohnya. Data adalah sebuah catatan terhadap suatu kumpulan dalam berbagai macam bentuk terhadap fakta. Data juga merupakan salah satu bentuk dari kata jamak di mana terhadap datum. Datum sendiri berasal dari sebuah kata bahasa Latin yang memiliki makna sesuatu yang akan diberikan dalam penggunaan data tersebut, di mana sering terjadi pada aktivitas sehari-hari. Data tersebut memiliki sebuah artian sebagai sebuah pernyataan di mana kemudian akan bisa diterima dengan secara apa adanya tersebut. Adapun jenis data dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, sifatnya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Contoh dari data tersebut yaitu data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, data hasil survei, data densus penduduk oleh BPS, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengemukakan informasi dan contohnya. Secara etimologi, kata informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information pada tahun 1387 yang mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Informasi tersebut merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan dan dikomunikasikan. Informasi bisa menjadi fungsi yang penting dalam membantu mengurangi rasa cemas pada seseorang. Menurut pendapat Notoed Mojo pada tahun 2008 bahwa semakin banyak kita memiliki informasi dapat mempengaruhi dan menambah pengetahuan terhadap seseorang. Dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan informasi menurut para ahli yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam penghasilan keputusan. Contohnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, selama sebulan ini karyawan Z hanya masuk sebanyak 17 hari. Dia melakukannya karena orang tuanya yang sudah tua mengalami sakit-sakitan dan harus keluar masuk rumah sakit dalam sebulan ini. Contoh yang kedua, telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Raya Lintas Ahmad Yani siang tadi pukul 13.00. Korban jiwa sebanyak 4 orang yang merupakan satu keluarga dan meninggal di tempat. Dan contoh yang ketiga yaitu pertandingan sepak bola Liga Indonesia antara klub Persija dengan Persib. Pukul 16.30 tadi berakhir skor 3-2 untuk kemenangan Persija. Yang ketiga, saya akan membahas tentang cakupan informasi di bidang kesehatan dan contohnya. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Kemajuan atau kemunduran sistem informasi kesehatan selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem kesehatan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bahkan mempengaruhi sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara. Sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau yang akan mendatang. Sistem informasi kesehatan atau SIK tersebut adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peraturan perundang-undangan.
Contohnya yaitu yang pertama, rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan umum membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan andal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak sekali permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan di rumah sakit. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS merupakan solusi penerapan teknologi informasi bidang kesehatan. Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS merupakan suatu tatanan yang terkait dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu saya akan membahas tentang manfaat informasi kesehatan beserta contohnya. Adapun manfaat informasi kesehatan dalam fasilitas kesehatan beserta contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena dengan adanya informasi mengenai pengobatan dan pelayanan akan memudahkan pasien dalam memperoleh obat tersebut. Setiap pasien pasti memiliki keluhan yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya informasi pasien tersebut, kita tahu tentang pengobatan mana yang cocok dengan keluhan penyakit dan mendapatkan pelayanan yang tepat. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Karena setiap pasien yang berobat tidak akan kesulitan jika adanya informasi yang jelas di mana pasien bisa mendaftar. Tentu saja, dengan adanya kejelasan informasi ini dapat memudahkan pasien dalam memperoleh obat. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Selain memudahkan pasien, tentu saja dengan adanya informasi membuat semua pekerja menjadi terkontrol. Contohnya, misalnya di suatu puskesmas pasien sedang ramai, tentu dengan tidak adanya informasi di mana pendaftaran, di mana pengambilan obat, tentu saja akan menimbulkan keributan atau tidak terkontrol. Yang kelima, saya akan membahas tentang permasalahan data di bidang kesehatan beserta contohnya. Institute for Health Technology Transformation, sebuah perusahaan riset dan konsultasi berbasis New York, memperkirakan bahwa pada tahun 2011, industri kesehatan AS menghasilkan data sebesar 150 miliar. Data ini sebagian besar dihasilkan dari berbagai hal, seperti persyaratan peraturan, pencatatan, hingga data-data perawatan pasien. Akhir dari hal tersebut, terjadi peningkatan data yang eksponensial yang mengakibatkan pengeluaran sebesar 1,2 triliun untuk solusi data dalam industri kesehatan. Meskipun sebagian besar data di sektor pelayanan kesehatan saat ini masih disimpan dalam bentuk cetak, namun kecenderungan menuju digitalisasi terjadi dengan cepat. Terlebih dengan munculnya banyak standar, peraturan dan insentif untuk digitalisasi data dan penggunaan bersama data dalam bidang kesehatan, serta penurunan biaya teknologi penyimpanan dan pengolahan data. Contohnya yang pertama yaitu teknologi hadap untuk pemantauan kondisi vital pasien. Yang kedua, Valence Health, yaitu peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, hadap dalam pengobatan kanker dan genomis. Yang keempat, United Healthcare, yaitu fraud, waste, and abuse. Dan yang terakhir, Liaison Technologies, yaitu streaming system of record for healthcare. Materi yang keenam, saya akan membahas tentang permasalahan informasi di bidang kesehatan beserta contohnya. Dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Indonesia memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan mendasar sistem informasi kesehatan di Indonesia saat ini yang pertama yaitu adanya faktor pemerintah, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga sumber daya masih minim. Contoh dari faktor pemerintah, yang pertama yaitu standar SIK belum ada. Yang kedua, pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam. Yang ketiga, belum ada rencana kerja SIK nasional. Dan yang terakhir, pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam. Contoh dari fragmentasi, yang pertama terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administrasi, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Sehingga terjadi duplikasi data tidak lengkap,
tidak valid dan tidak connect dengan pusat. Yang kedua, kesenjangan aliran data. Yang ketiga, format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional. Contoh dari sumber daya masih minim, yaitu faktor kelemahan juga merupakan faktor internal sistem informasi kesehatan nasional. Faktor ini jika tidak diintervensi akan berdampak negatif pada keberlangsungan sistem informasi kesehatan, sehingga sedapat mungkin faktor ini harus diminimalisasi atau diintervensi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.